pagi anak-anak, berjumpa kembali di ibadah online pagi hari ini ya. Kita bersyukur ya, kita boleh beribadah kembali. Kita tetap semangat ya, tetap setia ya, tetap giat selalu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita sama-sama bangkit berdiri semua ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkesempatan lagi untuk kami memuji memuliakan nama-Mu sekalipun lewat online Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak sekolah minggu yang mereka boleh setia, mereka boleh rajin beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau yang Allah yang sanggup mencukupkan segalanya. Kau Allah yang sanggup memberkati setiap studi mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu. Berkati setiap kami yang ada Tuhan, untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap. Haleluya, siap ya. Oh, sukacitaku, haleluya. Tuhan. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku nemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Haleluya. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, dan juru selamat. oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. amin. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Hatiku penuh dengan nyanyian. Haleluya. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja, ya. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan, kita percaya kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Ya, ku kan terbang bersamamu Tuhan, mengatasi setiap badai. Haleluya. Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yo, kami aman di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Yo, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan,
sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ya. Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Oh, segala kemuliaan ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kau memujimu, ku selalu pujimu. Kau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, Engkau yang layak terima pujian kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau akan urapi gurumu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu untuk kami boleh menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ada sesuatu yang akan disampaikan Tuhan oleh Engkau Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan, urapi setiap kami masing-masing yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah buat setiap kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Tadi sudah memuji Tuhan, mau terbang tadi ya sama Tuhan ya. Siapa yang mau terbang sama Tuhan Yesus? Oh, semuanya mau terbang dengan Tuhan Yesus ya? Oke, gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa, soalnya Tuhan kan selalu melindungi kita, amin. Anak-anak tentunya pernah dengar ya, nggak hanya pernah dengar sih, pasti anak-anak sudah hafal tokoh yang bernama Abram. Siapa sih Abram itu? Ada yang tahu enggak? Abram itu adalah bapa orang beriman, betul. Dulu, tapi kalau sekarang namanya Abraham ya. Dulu sebelum menjadi Abraham dia bernama Abram. Karena Tuhan di sini, karena Tuhan sudah menjadikan dia bapa orang beriman, makanya namanya diganti dengan Abraham. Oke anak-anak, di sini ada yang tahu juga istrinya Bapak Abraham siapa namanya? Oke, Ibu Sarah ya. Ibu Sarah sebelumnya siapa yang tahu namanya Ibu Sarah pertama kali sebelum menjadi Sarah? Namanya Ibu S-A-R-A-I. Apa ya bacanya? Ibu Sarai. Ibu Sarai yang diartikan di firman Tuhan itu adalah anak raja. Maksudnya putri raja ya, kalau cewek putri raja. Di sini menikah selama 86 sama Bapak Abraham. Tante beri judul firman Tuhan hari ini sebentar tentang Tuhan menghibur Abraham dan Sarah. Di sini siapa yang pernah bersedih kalau keinginannya tidak terkabul, tidak dikabulkan sama mama, sama papa, mungkin sama kakak, sama adik atau sama yang lainnya, pasti ada ya. Tante juga pernah merasakan seperti itu. Mungkin, "Mah, aku
kepingin HP yang bagus. Iya nak, nanti kalau mama sudah ada berkat nanti mama beli. Terus padahal kalian itu kan kepingin sudah HP kalian mungkin sudah agak rusak ya, bukan rusak sih, masih bisa dipakai. Tapi kebetulan kalian masih sudah ingin pakai yang lebih bagus, soalnya itu tuntutan untuk sekolah. Tapi kalian boleh nggak menuntut mama, aku cepetan belikan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya anak-anak ya, harus sabar, harus dengar kata mama. Kalau mama bilang, nanti ya nak ya, tunggu kalau mama ada berkat pasti mama belikan. Seperti di sini dengan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Yang pertama ini Ibu Sarah, dia itu enggak kanten anak-anaknya udah menikah 86 tahun. Anak-anak tahu umur 86 tahun kira-kira seusia siapa? Seusia Tante Linda enggak? Oh enggak ya, lebih tua lagi ya. Kayak nenek mungkin ya, kayak nenek kalian yang sudah 86 itu rambutnya sudah putih semua. Tante Linda udah ada yang putih banyak nih, cuma belum rata. Nanti kalau udah umur 86 tahun kayak Ibu Sarah kali ya, kayak Bapak Abraham. Itu Ibu Sarah sering mengeluh sama Bapak Abraham. Suamiku, kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kita ya? Kenapa sampai sekarang kita tidak diberikan anak dari pernikahan kita? Apa Tuhan nggak sayang lagi sama kita? Padahal kita kan selalu menuruti firman Tuhan, selalu mendengarkan suaranya. Ibu Sarah mengeluh seperti itu anak-anak. Hati Tuhan juga sedih sebenarnya. Tapi memang waktu Bapak Abraham umur 86 tahun, Ibu Sarah umur selisih 10 tahun ya anak-anak ya. Ibu Sarah umur 76 tahun, mereka masih belum diberikan anak. Tapi Tuhan sebenarnya di sini diceritakan Ibu Sarah menyuruh Bapak Abraham untuk bukan menikah, kalau di kerajaan itu selir ya, selir itu namanya Hagar. Hagar itu akhirnya menikah, kalau zaman sekarang mungkin menikah menikah siri di kertas aja, itu dia akhirnya punya anak namanya Ismail. Di sini tante cerita bukan tentang Ismail, tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Sampai umurnya ke 86 tahun ini Tuhan masih belum mendengar doa dari Ibu Sarah dan Bapak Abraham. Suatu hari anak-anak, pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Abraham, katanya, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan besar sekali, katanya Tuhan. Terus Abraham menjawab begini, Tuhan, apa yang akan kau berikan padaku? Aku akan meninggal, tapi aku tidak mempunyai keturunan. Kepada siapa harta warisanku kuberikan? Terpaksa aku berikan harta warisanku kepada pegawaiku. Terus Tuhan bilang begini, Abraham, kamu jangan khawatir. Hartamu, warisanmu bukan untuk pegawaimu, bukan untuk orang-orang yang ada sekitarmu sekarang, tapi harta warisanmu akan kamu berikan buat keturunanmu sendiri. Tapi Tuhan, sampai sekarang Engkau belum memberikan aku keturunan. Sedangkan anak dari Hagar bukan anak dari pernikahan kami yang sesungguhnya. Akhirnya Tuhan membawa Abraham keluar, ayo Abraham ikut aku keluar. Tuhan berkata, lihatlah Abraham, lihatlah ke atas. Waktu itu cuaca lagi cerah ya anak-anak ya. Terlihat banyak sekali bintang di langit sana. Terus Tuhan bilang gini sama Abraham, coba kamu hitung semua bintang yang ada di langit sana, seandainya kamu bisa. Tuhan, saya tidak sanggup menghitung bintang di langit. Kalau begitu, aku berjanji kepadamu, aku akan membuat keturunanmu
seperti bintang-bintang di langit yang tidak bisa terhitung oleh manusia. Secara manusia, kira-kira bisa enggak ya orang yang sudah umur tua seperti Bapak Abraham sama Ibu Sarah itu punya anak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang bagi manusia itu mustahil, tapi di sini diceritakan setelah 86 tahun itu belum hamil, Ibu Sarah, waktu Bapak Abraham umur 99, Tuhan memanggil dia dengan berkata, Abraham, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, karena sangat besar upahmu. Di sini anak-anak, ya, Tante mengingatkan kepada kalian, sebelum Tante lanjutkan firman Tuhan, kita harus belajar untuk sabar. Bagaimana caranya untuk sabar? Kita harus bersyukur anak-anak dengan apa yang Tuhan berikan hingga saat ini. Terlebih kita masih bisa hidup, kita masih bisa melihat, kita masih mempunyai mama papa, punya adik kakak, punya teman, punya saudara, punya semuanya. Tapi yang penting kita masih diberikan kesempatan buat Tuhan untuk ada sampai sekarang ini, itu adalah suatu anugerah. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan mengeluh seperti Ibu Sarah dan Bapak Abraham, karena sudah hampir 1 abad tidak diberi keturunan sama Tuhan. Bagi manusia memang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin anak-anak. Puji Tuhan, setelah Tuhan berfirman kepada Abraham waktu umur 99 tahun, berarti Ibu Sarah umur berapa tadi? Selisih berapa? 10 tahun ya, berarti Ibu Sarah berumur 89 tahun. Luar biasa ya. Sudah nenek-nenek itu pasti sudah pakai tongkat, dunuk gitu ya anak-anak ya, dunuk tahu ya. Itu sudah rambutnya putih, jalannya juga sudah enggak kuat lagi. Tapi Tuhan izinkan loh anak-anak, luar biasa. Tuhan izinkan Ibu Sarah mengandung. Luar biasa kan? Enggak ada yang percaya ya. Tapi itu kenyataan yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan buat Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Pada usia 100 tahun Bapak Abraham dan Ibu Sarah berusia 90 tahun, lahirlah anaknya. Laki-laki, kira-kira namanya siapa ya? Samuel bukan? Joel? Atau Farel? Atau Dev mungkin? Zaman sekarang ya nama Dev itu ya modern ya. Atau siapa ya, pokoknya cowok. Namanya Gideon? Bukan. Siapa yang tahu dong namanya anaknya Bapak Abraham sama Ibu Sarah? Ayo angkat tangan. Oke. Betul sekali, namanya Iska. Oh ya, Tante lupa tadi ceritakan waktu Tuhan bilang mau kasih anak buat Abraham sama Ibu Sarah, mereka sempat tertawa loh. Aduh jenenge, masa aku wis tuwa ngene kok katanya punya anak. Aneh-aneh aja Tuhan ini. Ya mana mungkin toh Tuhan, aku udah tua loh, malu aku punya anak. Tertawa anak-anak, Bapak Abraham sama Ibu Sarah tertawa. Kita pun kalau mengalami seperti mereka pasti kita tertawa, nggak percaya kan? Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memberikan mujizat, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mengadakan mujizat itu, Ibu Sarah benar-benar hamil. Dan waktu Ibu Sarah umur 90 tahun lahirlah Iska. Setelah itu Bapak Abraham imannya bertambah kuat, dia semakin tekun untuk melayani Tuhan. Di sini anak-anak bisa baca ya di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Itu yang terakhir ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan,
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya, luar biasa anak-anak ya. Tuhan sungguh luar biasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia memang mustahil anak-anak ya. Mungkin kita kepingin bercita-cita ingin jadi dokter, tapi Tuhan menghendaki lain, kita jadi guru. Kita harus tetap bersyukur karena rencana Tuhan itu lebih indah dari rencana kita. Anak-anak harus ingat selalu bersyukur, selalu menerima apa adanya, selalu bersabar dengan janji-janji Tuhan. Dalam sekolah kalian harus selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun banyak persoalan, banyak soal-soal yang susah, PR-PR yang susah, apapun yang kita hadapi, mungkin kita mau masuk sekolah yang baru, mungkin susah masih belum diterima, atau mungkin kita susah cari sekolah karena pandemi ini ya anak-anak ya, tapi percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kalian. Amin anak-anak, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap bersyukur. Tuhan pasti kasih mujizat dan kasih yang terbaik buat kita seperti yang telah Tuhan berikan buat Bapak Abraham dan Ibu Sarah karena setia menanti pertolongan Tuhan. Oke anak-anak, sekian firman hari ini. Hari ini tanggal 23 Mei ya anak-anak ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Ingat COVID sekarang di Kota Malang, bukan tante dengar, tante lihat sendiri banyak sekali yang sudah terjangkit. Jadi tolong anak-anak waspada, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Jadi kita harus nurut apa yang pemerintah anjurkan. Oke, kita akan berdoa, kita akhiri firman Tuhan. Tangan dilipat, tutup mata. Kita berdoa, ingat berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main-main, kalian harus bersungguh-sungguh. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau ajarkan kami untuk setia menanti segala janji-janji Tuhan. Dengan sabar kami menunggu setiap doa-doa kami. Seperti yang dilakukan Bapak Abraham juga Ibu Sarah, Engkau melakukan mujizat-Mu, memberikan jawaban atas doa-doa Bapak Abraham dan Ibu Sarah tepat pada waktunya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga pasti akan mendengarkan doa-doa kami. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Kami boleh meminta ya Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena rencana dan kehendak-Mu lah yang terbaik buat kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu sabar dalam segala hal. Supaya kami boleh layak Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu yang setia dan beriman seperti Bapak Abraham. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, teman-teman kami, Bapak Ibu Gembala, Opa Sumaryanto, juga semua kru dari Maranatha aktivis ya Tuhan, yang sudah membantu dalam setiap pelayanan di GPDI Maranatha. Tolong berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, kesabaran, juga sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami, selalu menjawab doa kami dan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kesempatan ini, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.